Assalamualaikum guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga. Kembali lagi di channel kesayangan Anda. Pastikan tonton sampai habis dan nyalahin tombol loncengnya. Dukung terus channel ini agar terus berkembang. Nantikan terus video-video terbaru. Terima kasih. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Oke guys, di video kali ini aku akan bahas bagaimana caranya berkomunikasi dengan dosen dengan komunikasi yang baik dan efektif. Ketika kamu berkomunikasi dengan dosen, apa aja sih yang harus dihindari dan apa saja yang harus dilakukan ketika kamu hendak membicarakan atau berkomunikasi dengan dosen? Mahasiswa maupun diploma atau strata 1, 2, dan 3 itu harus berkomunikasi dengan dosen karena itu menjadi hal yang terpenting dalam perkuliahan. Namun, apa saja hal yang harus dihindari ketika berkomunikasi dengan dosen dan apa saja yang perlu kamu komunikasikan dengan dosen? Oke, langsung saja di video kali ini aku bahas apa-apa saja yang penting dan apa-apa saja yang harus kamu lakukan untuk berkomunikasi dengan dosen. Langsung saja, ini dia hal yang pertama. Langsung saja, ini dia video tentang cara berkomunikasi dengan dosen dengan baik dan efektif. Untuk hal yang pertama, kamu harus menghubungi dosen di saat waktunya jam kerja. Ketika kamu menghubungi tidak pada waktu jam kerja, kamu akan kemungkinan tidak mendapatkan balasan atau bahkan kamu mendapat marahan dari seorang dosen. Menurut kita ini adalah hal yang sepele, namun ini perlu dihindari. Kenapa? Karena ketika kamu menghubungi seorang dosen tidak pada jam kerja, dosen tersebut akan merasa kesal atau merasa tidak dihargai waktu istirahatnya. Walaupun ada beberapa dosen yang menjawab pesanmu di luar jam kerja, itu mungkin saja mereka orang yang friendly. Namun, kebanyakan dosen itu tidak suka ketika dikirimkan pesan pada saat tidak jam kerja. Yang kedua adalah mengirimkan pesan dengan salam atau menunjukkan identitas Anda. Apabila Anda orang yang Islam, Muslim, Anda harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Selanjutnya, Anda bisa menunjukkan identitas Anda, misal dari saya dari universitas ini, saya dari jurusan ini, dan saya semester 5 atau semester berapa. Itu menunjukkan identitas perlu ya, karena dosen tidak mengenal semua mahasiswanya. Apalagi kadang dosen itu mengajar tidak pada satu universitas, namun pada banyak universitas. Dan ketika kamu hendak mengenalkan diri kamu dan identitas kamu, kamu harus menggunakan bahasa yang baku dan bahasa yang mudah dipahami. Jangan yang bisa kamu pahami doang, tapi dosennya tidak memahami apa yang kamu bicarakan dan apa yang kamu komunikasikan. Sehingga nanti akan menjadi miscommunication atau bahkan kamu tidak mendapatkan respon sedikit pun dari dosen tersebut. Pada poin kedua ini, kamu juga bisa langsung to the point. To the point-nya tuh langsung menyampaikan apa keluh kesahmu, apa yang ingin kamu sampaikan, dan apa keperluan kamu menghubungi dosen tersebut. Agar tidak bertele-tele dan memperpanjang komunikasi, alangkah baiknya kamu harus to the point. Harus memberitahu apa sebenarnya kepentingan kamu, untuk apa kamu mengkomunikasikan ini, dan kamu harus tahu secara detail dan agar tidak bertele-tele dan memperpanjang komunikasi sehingga membuat dosen itu kesal. Terkadang waktu istirahatnya dipergunakan hanya untuk komunikasi denganmu. Maka dari itu kamu harus secara rinci memberitahu apa yang ingin kamu sampaikan. Untuk hal yang ketiga, alangkah baiknya kamu bertemu langsung.
Meskipun kamu harus memberikan komunikasi melalui pesan, kamu hendak janjian dengan dosen tersebut, alangkah baiknya kamu membicarakan untuk waktu kapan kamu bertemu. Itu lebih baik daripada mengganggu jam kerjanya atau mengganggu waktu istirahatnya. Bertemu langsung itu lebih baik, karena sejatinya mahasiswa itu yang butuh dosen, bukan dosen yang membutuhkan mahasiswa. Meskipun ada beberapa kebutuhan lainnya, namun yang paling banyak membutuhkan adalah seorang mahasiswa yang membutuhkan dosen. Hal yang keempat adalah kamu jangan mendadak memberikan janji kepada dosen, karena bisa saja itu mengganggu waktu istirahatnya, bisa saja ia punya kepentingan lain. Dan kepentingannya itu bukan hanya untuk seorang mahasiswa, tapi ada tugas lain misalnya. Karena banyak sekali kita temui bahwa ketika mahasiswa itu butuh sekali dan secara mendadak itu malah membuat dosen itu kesal gitu. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja buat janjinya gitu kan. Jadi harus secara rinci dan secara detail kamu harus menetapkan waktu kapan kamu bertemu. Buat janji jangan pada tenggang waktu, namun selisih beberapa hari, misal 1 hari, 2 hari, itu akan membuat dosen memikirkan lagi bahwa untuk menemuimu itu kepentingannya apa, dan dia bisa meluangkan waktunya untuk bertemu denganmu. Hindari hal-hal yang mendadak supaya dosen itu bisa mempersiapkan diri untuk bertemu denganmu. Misal kamu ingin menemuinya untuk membimbing skripsi, kan dosen tersebut malah bisa meluangkan waktunya untuk memberikan kamu bimbingan. Jadi biasakan untuk tidak mendadak membuat janji atau ketika ingin bertemu dengan dosen. Hal yang kelima adalah jangan mengirim pesan berulang-ulang kepada dosen, karena dosen tersebut akan marah atau kesal, bahkan tidak menanggapi pesan darimu, karena bisa saja ia mempunyai kepentingan lain. Pada waktu yang sama, kamu tidak boleh memberikan pesan berulang-ulang, apalagi dalam hitungan jam. Kamu bisa mengirim pesan itu lagi ketika lebih dari 1 hari misalnya. Dosen tidak membalas pesan lebih dari 1 hari, mungkin saja itu lupa atau tertimbun oleh grup lain atau pesan lain. Jadi hendaknya kamu mengirim pesan lagi. Namun ketika pada hari yang sama, jam yang sama, itu tidak boleh mengirim pesan berulang-ulang, karena membuat dosen itu kesal atau bahkan tidak merespon sama sekali. Itulah tips komunikasi yang baik dan efektif untuk menghubungi dosen dan berkomunikasi dengan dosen melalui tatap muka dan melalui online. Jadi, kamu harus pandai-pandai melobi dosen dan melobi waktu untuk bertemu dengan dosen dan menyampaikan pesan itu bagaimana yang baik dan bagaimana yang efektif. Sampai sini aja videoku kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.